Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi tentang profil visi dan misi SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Selanjutnya, marilah kita lihat slide-slide yang telah saya buat ini. Yang pertama, inilah lambang dari sekolah kita, SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, yang dulunya pada awalnya bernama SMA Negeri 1 Bintan Kelas Jauh. Kemudian setelah berdiri sendiri bernama SMA Negeri 7 Bintan. Kemudian setelah kita masuk ke provinsi berubah nama lagi menjadi SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Ya. Nah, inilah lokasi sekolah kita. Dilihat dari peta ini, inilah peta Pulau Numbing. Dan kemudian inilah lokasi sekolah kita yang diambil tahun 2018, ya, 2018 akhir. Ya, di mana sebenarnya dari peta dari gambar ini sudah banyak perubahan yang kita lihat sekarang dibandingkan sekarang. Jadi ini adalah perumahan guru, kemudian ini adalah kantor majelis guru dan kepala sekolah, serta ini adalah laboratorium komputer, ini adalah ruang belajar, ruang kelas, yang paling ujung ini kelas 12 IPA, kemudian ini kelas 11 IPA IPS, kemudian di sini ini kelas 10. Ini laboratorium fisika, kemudian di belakangnya ada laboratorium biologi dan kimia, serta ini adalah perpustakaan kita, dan ini adalah kantin sekolah. Dan kemudian ya sebagai penambahannya yang tidak termasuk di dalam gambar sini yang telah kita bangun adalah ini bagian PLTS di sini ini, dan kemudian bagian di belakang sini ada ruang rumah dinas guru. Ya, rumah dinas guru, kemudian ada lapangan futsal. Demikian. Ya. Selanjutnya, inilah kepala sekolah yang pernah menjabat di sekolah kita. Yang pertama kali adalah Bapak Safridat SPD, periode 1997 hingga 2015. Beliau adalah pendiri sekolah kita, dan setelah di sekolah kita, beliau ditempatkan di sekolah SMA Negeri 1 Tuapaya, dan kemudian beliau meninggal dunia pada tahun sekitar 2018, ya, 2019 begitu, ya. Dan ini saya yang menggantikan beliau di SMA kita ini pada tahun 2015 hingga sekarang. Ya. Ini prestasi sekolah yang pernah kita toreh, yakni kita telah sebelumnya kita berakreditasi C, kemudian pada tahun 2016 kita dilakukan lagi akreditasi, maka kita memperoleh akreditasi B. Berkat pengelolaan lingkungan sekolah oleh seluruh jajaran sekolah dan kemudian lingkungan sekolah yang kita tata sedemikian rupa, maka ini menghasilkan penghargaan dari Kabupaten Bintan sebagai sekolah adiwiyata di luar dari daratan. Kita adalah satu-satunya sekolah yang di luar daratan yang memperoleh pertama kali sebagai sekolah adiwiyata. Sekian. Selanjutnya, ini Majelis Guru SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. 4 di atas adalah wakil kepala sekolah, diantaranya Ibu Temisia Ruza, wakil bidang kurikulum, Bapak Nurjaman, wakil bidang kesiswaan, Bapak Anggi Perdana sebagai wakil bidang
Sarpras, Sarana Prasarana, dan kemudian Ibu Adalita Royani, Wakil Bidang Humas. Di bawahnya ada yang utama adalah Bapak Hendra SPD, ya, guru kesenian Bapak Erik Lukito, guru biologi dan kemudian sebagai bendahara BOS, dan ini Ibu Asriyah, Ibu Dinalia, Ibu Koratun Aini, yang dapat kalian lihat sendiri guru mata pelajaran apa beliau masing-masingnya. Kemudian ada Ibu Rene Eka Sari dan Ibu Mary Satria sebagai tenaga baru di sekolah kita, ya, CPNS tahun 2019. Ada Bapak Gifran, dan selain Bapak Gifran ada Bu Susan Fili. Ini adalah alumni sekolah kita yang kemudian melanjutkan sekolahnya, pendidikannya di bidang pendidikan dan menjadi guru BK. Nah, ini sebagai motivasi bagi kalian bahwa sekolah kita juga menghasilkan sarjana dan berhasil mengabdi di lingkungannya sendiri. Kemudian ada Bapak Debi Andrianto, ya. Ini satu lagi, Bapak Taufik Alminda Tifa adalah alumni SMA negeri kita sendiri yang kemudian menjadi tenaga pengajar di sekolah kita. Nah, jadi sekolah kita juga menghasilkan sarjana-sarjana. Nah, ini Ibu Anissa. Kemudian 4 ini adalah tenaga administrasi sekolah yang diketuai sebagai Ibu Ervin Restiana sebagai kepala tenaga administrasi sekolah. Kemudian masuk kita visi dan misi sekolah. Sebelumnya saya masuk kepada apa itu visi. Visi adalah pandangan jauh tentang suatu lembaga dan lain-lain. Visi juga dapat diartikan sebagai tujuan lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan misi dapat didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi di mana penulisannya dibuat lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya. Secara ringkas, visi itu adalah apa harapan kita tentang sekolah ini ke depannya. Apa bentukan yang kalian mau dibentuk di sekolah kita ini, itulah visi. Kita lanjut. Visi SMA Negeri 1 Bintang Pesisir adalah mewujudkan insan pembelajar yang beriman dan bertakwa, sehat, cerdas, berprestasi, dan berdisiplin tinggi. Sedangkan misinya adalah meningkatkan disiplin dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menjadi sumber kearifan dalam bersikap. Mengembangkan kebiasaan hidup sehat pada diri sendiri maupun pada lingkungan. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sebagai pusat pengembangan pendidikan berdasarkan standar nasional. Meningkatkan kualitas dan daya saing melalui penguasaan dan penerapan ICT. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi terbaik. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Membangun watak dan kepribadian warga sekolah yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, visi itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Mewujudkan insan pembelajar yang beriman dan bertakwa. Nah, indikator keberhasilannya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan aktivitas keagamaan, memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah sosial. Nah, ini dapat diwujudkan dalam bentuknya dalam kegiatan kita di sekolah, antara lain sholat berjamaah, ya, di surau yang kita tunjuk di suatu lokal yang kita tunjuk jadikan sebagai suatu musola sekolah. Nah, di sana nanti siang kalau belajar efektif masuk seperti biasa kita akan mengadakan sholat berjamaah. Kemudian OSIS dan jajarannya melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Idul Adha dan hari-hari keagamaan lain. Kemudian masuk sebelum
melaksanakan kegiatan-kegiatan diiringi dengan doa terlebih dahulu, kemudian pulang pun berdoa. Itu indikator-indikator atau wujud-wujudnya, ya, sebagai bagian dari sekolah kita, visi misi sekolah kita. Kemudian mewujudkan insan pembelajar yang sehat, indikatornya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan asri, ya. Terwujudnya pendidik dan kepada tenaga kependidikan serta peserta didik yang berperilaku sehat secara fisik maupun mental. Terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, berprestasi di bidang lingkungan sekolah. Nah, ini setelah kita laksanakan, namun kedepannya kita harus lebih memperhatikan lagi indikator-indikator ini, ya. Kita sudah menciptakan sudah berprestasi di bidang lingkungan sekolah seperti yang saya jelaskan tadi. Kita sudah mendapat predikat atau piagam sebagai sekolah adiwiyata, sekolah bersih, sekolah sehat. Nah, ini kita jaga dan kita lebih majukan, ya. Selanjutnya, mewujudkan insan pembelajar yang cerdas. Nah, ini kalian di indikatornya itu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam persaingan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang berkualitas. Ini sudah kita wujudkan. Beberapa siswa kita, alumni kalian, ya, kakak-kakak senior kalian telah berhasil menorehkan prestasi. Ada yang berkuliah di UI dan sebagainya. Namun ini harus kita jaga ke depannya. Ini impian kita agar anak-anak Numbing tetap dipandang, ya, sama seperti sekolah-sekolah lain di daratan. Kemudian mewujudkan insan pembelajar yang berprestasi. Nah, ini kita sudah berprestasi. Dibuktikan, ya, kita telah menjuarai beberapa kejuaraan, antara lain kejuaraan di bidang perbankan, ekonomi perbankan. Nah, kita juara, bahkan membawa nama Bintan ke tingkat provinsi. Nah, ini kita jaga dengan berprestasi di bidang ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh kalian tentunya. Kemudian kita juga menjaga prestasi di bidang ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Berprestasi di bidang kebersihan, ya, keindahan dan kenyamanan yang telah kita peroleh. Semoga nantinya kita dapat melanjutkan proses prestasi ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni provinsi dan nasional. Kita lanjutkan. Mewujudkan insan pembelajar yang berdisiplin tinggi, ya. Disiplin itu adalah salah satu poin yang paling penting untuk kemajuan. Maka itu kita masukkan dalam visi kita, misi kita, ya. Selanjutnya peserta didik, ya. Jadi bukan kalian saja, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini tenaga pendidik berarti guru, tenaga kependidikan berarti tata usaha dan sebagainya, patuh pada peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Ini dibuktikan dengan kita pun memiliki tata tertib sekolah, baik untuk guru, siswa, maupun untuk tenaga usaha. Kemudian kita lanjutkan, tenaga pendidik dan kependidikan bekerja sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada. Ini supaya tidak terjadi pelanggaran dan supaya jelas kerjanya. Nah, jadi perlu mereka petunjuk dan teknis untuk prosedur pembelajaran, prosedur pekerjaan mereka. Oke, demikian uraian saya tentang profil, visi, misi, dan visi misi sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.